2,000 years later. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Habibullah, NIM 25233110049. Oke, di sini saya akan mempresentasikan sejarah perbedaan ekonomi Islam dan tokoh-tokoh Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Oke, selanjutnya ada latar belakang Ibnu Taimiyah. Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim 1263 sampai 1328 Masehi adalah seorang ulama dan cendekiawan muslim terkemuka dari abad ke-13 dan abad ke-14 Masehi. Pemikirannya ekonominya sangat relevan karena membahas isu-isu ekonomi makro dan mikro, terutama yang terkait dengan pasar, harga, dan peran pemerintah yang ia sandarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Dan sejarah pemikiran ekonomi Islam masa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 1292 sampai 1350 Masehi adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonominya sangat menekankan pada aspek moral, etika, dan tujuan hidup akhirat sebagai landasan aktivitas ekonomi. Oke, selanjutnya ada tujuan dan keadilan Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Ibnu Qayyim, inti syariah. Keadilan adalah tujuan primer dari syariah. Sistem ekonomi yang adil akan membawa keberkatan dan kebajikan. Tujuan ekonomi mencapai kesejahteraan sosial dan menyebarkan keadilan sosial. Kedua, ada Ibnu Taimiyah. Fokus utama menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam semua aktivitas ekonomi. Keadilan sebagai inti dari semua aspek kehidupan dan tujuan utama maqasid as-syariah dalam ekonomi. Tujuan ekonomi berfokus pada perbaikan hubungan antara penguasa dan rakyat. Oke, selanjutnya ada pasar dan penerapan harga Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim pembentukan harga yang adil seharusnya terbentuk secara alami melalui mekanisme penawaran dan permintaan di pasar yang kompetitif. Kenaikan harga karena faktor wajar. Peningkatan permintaan adalah hal yang diizinkan. Negara atau lembaga pengawasan pasar hanya boleh mengintervensi harga dan aktivitas ekonomi ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah, harga alami, mengidentifikasi faktor pasar, kekurangan produksi, penawaran, peningkatan permintaan sebagai penyebab fluktuasi harga yang wajar. Berpendapat harus terbentuk melalui mekanisme penawaran dan permintaan di pasar yang bebas dan kompetitif. Kebebasan pasar sangat menghargai dan mendukung pasar kompetitif, menentang intervensi harga selama pasar berjalan normal, menentang pengendalian harga ketika pasar berjalan secara kompetitif. Selanjutnya ada intervensi pemerintah Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim, intervensi wajib jika terjadi kezaliman, monopoli, penipuan atau kebutuhan mendesak barang pokok. Intervensi ditekankan hanya dalam kasus adanya monopoli, ketidaksempurnaan pasar lainnya, atau eksploitasi yang menyebabkan harga zalim tidak adil. Selanjutnya ada Ibnu Taimiyah. Sikap terhadap harta Ibnu Qayyim tidak menolak kekayaan.
Kekayaan dinilai lebih baik jika disertai rasa syukur dan digunakan untuk memenuhi kewajiban sosial seperti zakat dan sedekah. Beliau meneruskan, zuhud sebagai sikap batin, yaitu tidak menjadikan harta benda sebagai tujuan hidup utama yang menghalangi ketakwaan. Banyak harta tidak menjadi penghalang untuk menjadi insan soleh, asalkan harta tersebut dikelola sesuai syariah. Oke teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan secara keseluruhan pemikiran ekonomi. Ibnu Qayyim meletakkan dasar kuat bagi regulasi etis dan moralitas dalam ekonomi Islam, memastikan bahwa aktivitas ekonomi selalu berujung pada keadilan dan kesejahteraan sosial, serta membenarkan peran aktif negara dalam menjaga stabilitas dan moralitas pasar. Secara ringkas, Ibnu Taimiyah adalah seorang ekonomi moral yang menekankan bahwa pasar adalah mekanisme yang efisien, tetapi moralitas dan keadilan syariah harus menjadi pengawas tertinggi untuk mencegah kesewenang-wenang dan eksploitasi. Oke, cukup sekian. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.